Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASC dimanapun Anda berada. Semoga Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusannya, serta dilipat gandakan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik Sobat, kali ini kita kedatangan handphone Xiaomi Poco M6 ya Sobat. Dengan permasalahan handphone ini mati ya Sobat. Oke, kita coba tes dulu Sobat di USB Smart ini. Berapakah ini ampere yang masuk Sobat ya. Oke, kita colok dulu Sobat. Lalu kita lihat. Ya, di sini terteranya 0,2 ampere ya Sobat. Sangat kecil sekali ya Sobat ya. Coba kita lepas dulu Sobat. Lalu coba kita pindahkan USB portnya ke yang nomor 1 Sobat di sini. Lalu kita coba colok lagi. Ya, masih sama ya Sobat ya. 0,2 ampere Sobat. Kita belum tahu jelas ya permasalahannya atau kendalanya ada di mana handphone ini Sobat. Langsung saja kita untuk kita coba bongkar Sobat ya. Kita singkirkan dulu USB Smart-nya. Oke, kita lepaskan dulu casing pelindungnya Sobat. Lalu kita lepas bagian SIM tray. Oke. Ya. Baik. Karena ini tutupnya terbuat dari kaca Sobat ya, maka untuk membongkar ini harus hati-hati karena ini handphonenya sudah pernah dibongkar, jadi ini kita congkel saja seperti ini karena ini sudah mudah ya Sobat, karena sudah pernah dibongkar juga sebelumnya. Ya, kita langsung angkat saja seperti ini karena ini sudah pernah dibongkar, jadi mudah ya Sobat. Tapi kalau yang belum dibongkar ini harus hati-hati sekali Sobat ya. Karena ini rentan pecah Sobat. Karena sekelilingnya ini Sobat pakai double tip Sobat ya. Dan ini bahannya pun ini terbuat dari kaca ya seperti ini. Terbuat dari kaca jadi rentan sekali pecah. Oke. Sekarang kita lepas dulu Sobat bautnya. Oke, ini bautnya sudah kita lepas semua ya Sobat. Nggak kita buka bagian bezel. Dengan cara kita congkel di sisi sebelah SIM tray ini Sobat. Congkel dulu sedikit. Lalu kita sambung dengan tool kuku Sobat. Seperti ini, hati-hati. Ya, karena sebelah sini ada fingerprint Sobat. Hati-hati ya, membongkarnya jangan sampai putus. Oke, seperti ini. Lalu kita geser dulu ke atas sedikit. Ya, seperti ini. Lalu kita lepas soket fingerprintnya Sobat. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa membukanya seperti itu. Ya, coba kita lepas dulu soket baterainya. Akan kita ukur dulu Sobat. Apakah handphone ini short apa tidak. Kita siapkan dulu apometernya Sobat. Ya, ini apometernya ya Sobat ya. Lalu kita setting ke ohm ya seperti di sini di bagian bus. Lalu kita coba ukur di bagian test point pibet ini Sobat. Apakah short? Oh iya benar Sobat ya. Sepertinya ini short. Ya, kanan kiri sama ya. Terhubung semua seperti ini. Ini menandakan handphone ini ada yang korslet Sobat.
Baik, karena ini short ya sobat ya, akan kita lepas dulu soket LCD-nya sobat. Ya, seperti ini pelan-pelan saja, lalu kita buka juga soket daripada antena, lalu kita cokel seperti ini sobat. Ya, ini mesinnya ya. Sepertinya mesinnya ini masih bagus sekali sobat. Iya. Masih mulus ya sobat ya mesinnya. Oke, akan tetapi ini di sini sobat bekas buka juga ya, ini bagian kaleng signal. Sepertinya sudah mudah ya sobat ya. Bagian kaleng signal ini apakah dulunya juga bekas direparasi mungkin. Karena tadi juga mudah ya sobat membuka bagian tutup belakangnya. Baik, kita lepas dulu sobat lensa kameranya biar tidak terpegang-pegang sobat ya. Kalau kepegang pun, kalau lensa ini bisa buram ya sobat ya, maka kita harus lepas dulu. Lalu kita sebentar sobat. Oke, tadi kameranya baterainya mau habis sobat ya. Kita sambil cas kameranya, kita coba lepas sobat. Kita congkel, ini sepertinya sudah dibongkar ya sebelumnya. Kita coba tengok di bagian sini sobat, apakah ada permasalahan sebelah sini ya, sebelah signal. Ya, benar saja sobat, bisa terlihat ya di sini bahwa handphonenya ini sepertinya bekas kemasukan air ya sobat ya. Karena di sini ada karat-karat seperti ini, karat bekas air ya sobat. Nah, seperti ini bisa terlihat jelas. Oke sobat, karena ini bekas air, maka kita akan coba bersihkan dulu sobat ya. Pakai cairan thinner, bisa pakai minyak kayu putih sobat, bisa juga pakai bensin. Kita bersihkan dulu, kita gosok seperti ini sobat, sampai bersih ya. Dikira sudah cukup atau sudah tidak ada lagi bekas airnya. Lalu kita lap sobat pakai tisu seperti ini. Ya, sepertinya ini sudah bersih ya sobat ya. Nah, sebelah sini sobat yang tadi bekas air ya tuh sampai rontok apa resistor-resistornya. Baik, kita coba ukur kembali sobat. Apakah masih short? Oke, kita ukur apakah masih short. Iya, ini masih short ya sobat ya. Kemungkinan ini masih belum hilang korsletnya. Akan kita coba tembak tegangan sobat ya. Di bagian pibet ini pakai power supply sobat ya. Ntar kita siapkan dulu power supply-nya. Iya, ini ya sobat ya, power supply-nya yang ground-nya kita tempel saja di sini sobat. Di bagian ground-nya kita capit aja seperti ini biar mudah. Ya, di kaleng-kalengnya ini. Ya, seperti ini sudah cukup. Lalu
kita bentar dulu, power supply-nya kita pindahkan dulu sobat, biar sobat semua bisa melihat. Kita singkirkan dulu ohmmeternya. Ya, ini ya power supply-nya. Bentar ngait, ini ada kabel charger. Kita lepas dulu ini kabelnya nih, berantakan sobat. Iya, ini ya power supply-nya. Lalu kita akan coba tembak tegangan pakai power supply ini sobat, di bagian pibet ya sobat. Kita lihat. Ya, itu benar terlihat ya sobat, ada yang short. Coba lagi tembak. Ya, itu ada 0,80 ya sobat. Kita coba sambil raba-raba sobat. Sepertinya di sini sobat, di bagian yang tadi yang short di sini, yang agak panas-panas di sini sobat, sampai sudah turun itu ampernya 0,7 sobat, tapi masih sedikit lagi ada yang short. Coba kita turunkan dulu voltasenya, apakah pengaruh dari voltase sobat. Kita atur dulu. Iya, coba kita tembak kembali. Masih ya sobat ya, 0,03 masih short kecil ya. Sepertinya sebelah sini yang masih anget-anget ini. Kita coba gedekan lagi sobat voltasenya. Masih ya, masih short di 0,05. Masih anget-anget. Sepertinya ini masih ada yang short kecil. Baik, akan coba kita ukur kembali sobat ya, pakai ohmmeter. Apakah ini di 0,03 ini sudah hilang shortnya? Apakah belum sobat ya? Oke, kita ukur kembali. Sepertinya ini sudah tidak short ya sobat, tetapi di ember ini masih terdetek 0,03 ya sobat, seperti masih ada short kecil gitu. Baik, akan coba kita bersihkan dulu sobat. Yang bekas airnya mungkin masih ada yang menempel ya. Kita coba bersihkan seperti ini. Soalnya tadi di bagian sini yang agak sedikit anget-anget sobat, kita coba bersihkan kembali. Oke, sudah kita ini bersihkan, lalu kita tes kembali sobat. Ya, 0,02. Oh iya benar, turun sobat ya. Sekarang ada di 0,0. Ini tandanya handphone ini sudah normal kembali sobat ya. Ini tidak short. Tadi benar di bagian sini tadi ada yang mungkin masih ada yang sisa-sisa bekas airnya itu belum bersih semua ya sobatnya, sehingga masih ada tegangan short tadi sedikit. Sekarang alhamdulillah sobat ya,
sudah normal kembali di 0,00. Baik, akan kita coba tes sobat ya. Kita singkirkan dulu power supply tadi, kita siapkan ini USB smartnya. Lalu kita coba cas ya sobat, apakah ampernya bagus. Agak susah ini. Coba kita ke ataskan sedikit. Itu ada di 00 ya sobat ya. Kita coba charger. Ya, agak sedikit susah. Coba kita sambil pegang seperti ini. Ya, itu ya sobat ya. Masuk ya 1,6 ampere. 1,9 ampere ya sobat. Dan ini terlihat ya sobat, baterainya masih kosong karena tadi efek dari shop mungkin ya. Kita akan melakukan pengecasan dulu paling sobat ya, sebelum kita rapihkan. Baik sobat, ini sudah kita cas juga tadi ya sobat ya. Sekarang kita coba rapihkan sobat. Karena ini sudah beres ya sobat ya. Tinggal kita perapian saja. Kita pasang kembali. Oke, seperti ini. Kita pasang-pasangkan lagi sobat soket-soketnya. Soket baterai juga sobat ya, seperti ini. Lalu kita pasang kembali bagian bezelnya sobat. Kita pasang dulu bagian fingerprintnya ini. Kita paskan sobat ya, jangan sampai tidak pas, nanti bisa rontok soketnya. Nah seperti itu. Setelah pas baru kita kunci kembali sobat seperti ini sampai klep ya. Oke, ini sudah kita pasang kembali sobat. Baik sobat, ini sudah kita rapihkan ya, tinggal kita pasang bagian tutup belakangnya sobat. Kita kasih lem dulu biar merekat ya sobat ya, secukupnya aja, tidak usah terlalu banyak-banyak sobat.
seperti ini. Ya, cukup segini juga sobat. Lalu kita pasangkan kembali. Ya, seperti ini. Oke. Ya, sudah rapi kembali ya sobat ya. Dan ini pun sudah menyala ya sobat di tampilan menu. Baik sobat, mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja. Jika bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.